Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang menuntun kita di dalam kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat ataupun di dalam urusan dunia kita. Semuanya itu di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, di bawah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah tanpa melalui pintu Nabi Muhammad, tanpa melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ibadah kepada Allah ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya zikir, ada ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam zikir ini, ada beberapa cara, ya, baik dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang pelan-pelan, ya, maksudnya dengan cara suara keras ataupun dengan cara suara pelan-pelan. Ya. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama jika seseorang berzikir dengan cara suara yang keras. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana hukum mengeraskan suara di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ya, ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja seseorang itu berzikir dengan suara yang keras. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, maka yang perlu kita bahas ini, ya, apakah ada dalil, ya, atau petunjuk dari Rasulullah SAW tentang diperbolehkannya berzikir dengan suara keras. Maka dalam kesempatan ini akan kami sebutkan 4 hadis, ya, yang menegaskan diperbolehkan zikir dengan keras. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, yang mana hadis ini ada di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkurunani fa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in minhu dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya. Ini hadis qudsi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kan gitu kan. Qala Allah. Ya, ini hadis tapi hadis qudsi, ya. Ini ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya. Hina dzakaroni, di saat hina yadhkurunani, di saat mereka menyebutku, mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingatku, menyebutku di dalam dirinya, dzakartu fi nafsi, maka aku sebut di dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, kalau dia berzikir kepadaku di halayak umum, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku ingat dia, aku sebut dia di halayak umum yang lebih baik. Para ulama akhrajahu al-Bukhari Muslim, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalimat mala'in, halayak umum, ini memberikan pemahaman bahwa seseorang itu tidak mungkin berzikir di halayak umum kecuali dengan suara keras. Karena dia zakaroni fa in zakarani fi mala'in, kalau dia berzikir kepadaku di tempat-tempat umum, halayak umum, berarti kan dengan mengeraskan suaranya. Nah, ini menegaskan bahwa zikir dengan suara keras itu merupakan anjuran, merupakan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, yaitu yang ada dalam Sahihul Bukhari,
Ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal inna raf'as sauti bidzikri hina yanshurifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah memberikan ridho keduanya, Ibnu Abbas dan orang tuanya yaitu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, nah, kalau berkata seorang sahabat kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, itu masuk kategori hadis. Inna raf'adz dzikri, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya mengeraskan suara bidzikri, ya, dengan zikir, hina yang sorifun nasu, di saat manusia itu bubar, minal maktubati, dari sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas. Jadi Ibnu Abbas ini bicara dengan tegas, bahkan dengan bahasa inna raf'a, sesungguhnya mengeraskan suara di dalam zikir setelah sholat 5 waktu. Nah ini kan, itu ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun. Nah itu, ini ada di dalam Bukhari. Kemudian yang ketiga, ya, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qala bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billah, akhrajahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah salam dari salatnya, qala bi sautihil a'la, beliau berkata dengan suara yang keras. Nah, bi sautihil a'la, dengan suara yang keras. Ini ada dalam riwayat Muslim. Apa Rasulullah mengeraskan suaranya? Dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini sering dibaca oleh saudara-saudara kita setelah selesai sholat. Nah, ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini tegas, ya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, oleh Imam Muslim. Oleh karena itu 3 hadis ini, yang pertama dari riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Bukhari, yang ketiga riwayat Muslim. Nah, saya tambah satu lagi ini hadis ini yang menegaskan tentang berzikir dengan suara keras, ya. An Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu qala Ibnul Adra intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan famarra bi rajulin bil masjid yarfa'u sautahu qultu ya Rasulullah ayakunu dzalika mura'iyan, qala la walakinnahu awwah. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, beliau berkata, qala Ibnul Adra, Ibnu Adra berkata, intalaqtu, satu ketika aku berangkat ma'an Nabi, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan, di suatu malam, famarra bi rajulin, kemudian Rasulullah berjumpa dengan seorang laki-laki bil masjid, ada di dalam masjid, yarfa'u sautahu, mengeraskan suaranya, ya. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, asa ayyakuna dzalika mura'iyan, apakah itu tidak riya ya Rasulullah? Ini kok kalau zikir kok dikeraskan suaranya, apakah enggak masuk kategori riya Rasulullah? Jadi bukan dilarang, bukan kerasnya suara, tapi sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kan riya ini, maka enggak boleh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala la walakinnahu awwa, tidak riya, tapi melainkan dalam keadaan tidak sadar. Saking khusyuknya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, saling menikmati. Jadi yang dilarang itu bukan kerasnya, tapi kalau ada riyanya itu yang dilarang. Maka di sini sahabat itu memberikan taklil ilat, ya Rasulullah, itu kan riya. Bukan keras zikirnya, enggak. Sahabat mengkritisin itu bukan karena kerasnya dalam berzikir, tapi karena ini berzikir riya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah meluruskan, enggak, dia berzikir bukan karena riya, tapi innahu awwa, tidak sadar. Artinya kalau tanpa niat riya, ya,
itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah, larangan itu bukan di dalam zikir kerasnya, tapi dalam riaknya itu. Sehingga sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, asa iyakuna dzalika muraiyan. Apakah itu tidak riak ya Rasulullah? Mungkin saja itu riak ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad meluruskan, tidak, wahai sahabatku, dia dalam keadaan tidak sadar. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 4 hadis ini jelas dan tegas diperbolehkan seseorang berzikir kepada Allah dengan suara keras. Oleh karena itu nggak usah diperdebatkan, ya. Yang ingin zikir dengan suara keras silakan, yang ingin berzikir dengan suara pelan-pelan silakan, karena agama memperbolehkan dua-duanya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan ayat Al-Quran, ya, yang memerintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan suara keras? Di dalam surat Al-A'raf, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Nah ini, wadhkur, berzikirlah, rabbaka, pada Tuhanmu, fi nafsika, pada diri kamu, tadarruan, tadarru kepada Allah, wa khifatan, dan dengan suara yang pelan-pelan, wa dunal jahri minal qawli, tanpa ada suara yang keras. Ini kan, ayat ini kan secara zahir bertentangan dengan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara zahir. Tapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Kenapa kok seperti itu? Ya, Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri fil Dzikr, beliau mengatakan tentang takwil ayat ini, bahwa ayat ini punya 3 sisi. Yang pertama, innaha makkiyah, ayat ini ayat yang diturunkan di Mekah. Dan ayat ini termasuk ayat minal a'raf, seperti ayat Isra, wala tajhar bisautika wala tukhafid biha, jangan kau keraskan suara kamu. Nah itu kan, itu larangan itu. Oleh karena itu, ya, ini ayat turun di Mekah, yang mana saat itu turun ayat, ya, nazalat hina kana Nabi SAW, yang mana saat itu Rasulullah yajharu bil Quran, mengeraskan dengan zikir berquran. Fayasma'uhul musyrikuna, kemudian orang-orang musyrik mendengar dengan bacaan Rasulullah yang keras tersebut. Fayasubbunal Qur'ana waman anzalahu, dan mereka orang-orang kafir mencaci maki Al-Quran dan zat yang menurunkan Al-Quran, sehingga turunlah ayat yang menegaskan tentang larangan untuk mengeraskan zikir pada saat itu, supaya apa? Wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah, jangan engkau mencaci maki orang yang menyembah selain Allah, supaya apa? Supaya mereka tidak mencaci maki Allah. Fayasubbunallah. Nah ini. Jadi ini ayat diturunkan di dalam Mekah, yang mana saat itu orang-orang kafir menghina Al-Quran kalau dibaca dengan keras, dan menghina zat yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah. Nah, tapi setelah itu beda lagi urusannya, karena ini ayat berkaitan dengan sesuatu. Nah, ini. Jadi tidak ada larangan di dalam zikir dalam kondisi sekarang, dalam kondisi di Madinah, enggak. Buktinya Rasulullah SAW berzikir dengan para sahabat Rasulullah SAW dengan suara keras. Nah ini. Jadi ayat ini tidak bertentangan, tapi tempatnya di mana? Tempatnya saat ini di Mekah, yang mana saat itu berkaitan dengan orang-orang kafir yang sedang mencaci maki Rasulullah, bahkan mencaci maki Al-Quran jika dibaca dengan keras, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mengeraskan bacaan Al-Quran, supaya mereka tidak mencaci maki Al-Quran ataupun mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tafsir yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya, anna jama'atan minal mufassirin, sekelompok ahli tafsir seperti Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, guru daripada Imam Malik wa Ibnu Jarir, ini ayat berkaitan dengan membaca Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan berzikir. Sementara tadi, ya, hadis-hadis itu berkaitan dengan zikir, larangan mengeraskan bacaan Al-Quran, tidak ada larangan mengeraskan untuk berzikir. Nah, tempatnya di situ. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga tentang ayat ini, bahwa,
Ya, pendapat yang ketiga ini perintah khusus untuk Nabi. Adapun selain daripada Nabi nggak ada masalah. Artinya tiga pendapat ini, ya, tiga takwil ini dari para ulama ini jelas bahwa tidak ada kaitannya dengan zikir Rasulullah SAW yang keras itu. Zikirnya para sahabat yang keras itu dan yang kita lakukan itu, ya, dari takwil yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, ya, tidak boleh mencaci maki, ya. Kita harus rukun, harus bareng-bareng beribadah kepada Allah. Kita ramaikan masjid, kita hidupkan rumah-rumah Allah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan suara keras ataupun dengan suara yang lembut, tidak keras. Itu kembali pada diri kita masing-masing. Karena kadang-kadang orang itu tidak bisa khusyuk kecuali dengan suara keras. Dan ada caranya. Pertama dikeraskan dulu sampai pada titik dia bisa sampai pada hatinya dengan pelan-pelan. Tapi pertama kali dengan keras, la ilaha illallah, sambil dihadirkan maknanya. Setelah itu dia berusaha untuk memelankan zikirnya. Kalau dia sudah sampai pada hati, itu tingkatan-tingkatan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad berbicara tentang masalah cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai zikir tersebut itu sampai ke dalam hati dan menciptakan kekhusyuan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir keras yang dengan suara keras ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya agar umat ini jangan sampai saling menyalahkan antara satu ataupun yang lainnya. Intinya dua-duanya benar. Yang keras, yang dengan suara keras silakan, yang dengan suara pelan-pelan juga tidak ada masalah. Kembali kepada dirinya, dia lebih khusyuk dengan suara keras atau lebih khusyuk dengan suara pelan-pelan. Maka tadi dalam hadis riwayat Ahmad tadi itu kan ada seorang sahabat tadi itu nggak bisa zikir kecuali dengan keras, baru dia khusyuk. Maka kata Nabi Muhammad mengatakan innahu Allah, dia itu tidak sadar di saat berzikir kepada Allah, bukan riya, tidak. Nah ini kemudian ada tujuan lain juga, mengajak umat untuk untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah itu yang nggak mau berzikir, ini yang harusnya dipermasalahkan. Ini orang berzikir dipermasalahkan. Nah, seperti orang yang masalah itu orang yang nggak sholat, yang sholat dipermasalahkan, ya aneh kan, ya. Maka dalam kasus ini, ya, gak usah kita perdebatkan kembali, ya. Ayo kita bersama-sama menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semuanya supaya kita bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.